Bismillah. Terima kasih Bang Idrus, kemudian Bang Hinca, kemudian Bang Suding, Bang Jurhum, atas kesempatan dan perkenaannya. Rekan-rekan pers yang saya hormati, karena ini masih dalam suasana Lebaran, tak lupa pula kita mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh rakyat Indonesia yang mana setiap saat, setiap waktu, ya, early time untuk mengikuti setiap perkembangan dan dinamika persidangan dan sengketa di Mahkamah Konstitusi ini dengan cara yang baik. Dan kami juga tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI Polri yang mana telah memastikan seluruh tahapan dan proses ini berjalan secara kondusif, sehingga Mahkamah Konstitusi sampai dengan besok nantinya insya Allah akan menyelesaikan seluruh tahapan dan agenda-agenda konstitusionalnya dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa Pilpres 2024 ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa awal mula kami bersengketa di Mahkamah Konstitusi sejak 24 Mei sampai dengan terakhir pada tanggal 5 April 2024, banyak hal yang sebenarnya telah terjadi. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa proses persidangan itu walaupun dalam konteks speedy trial, tapi Mahkamah Konstitusi telah berhasil untuk betul-betul menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang imparsial, objektif, memperlakukan seluruh pihak yang bersengketa itu secara proporsional tentunya. Jadi tidak ada yang diistimewakan. Semua pihak, baik pemohon, ya, pihak terkait, termohon, pemberi keterangan, seluruh diperlakukan dengan cara yang proporsional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prinsip audi et alteram partem dalam proses persidangan itu betul-betul dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Ada kuota waktu diberikan secara sama, ada kuota untuk pemberian keterangan, ya, saksi, ahli, alat bukti dan segala macam, semuanya diberikan secara seimbang dan sepadan tentunya. Jadi tentunya ini kita harapkan bahwa nantinya seluruh proses ini akan melahirkan satu prinsip yang kita kenal sebagai bagaimana untuk menegakkan keadilan substantif itu betul-betul terjaga dan diwujudkan melalui palu hakim Mahkamah Konstitusi nantinya. Yang kedua, yang ketiga, kami ingin katakan bahwa oleh karena seluruh rangkaian proses persidangan itu sudah dilangsungkan dengan cara yang sangat partisipatoris, yang sangat transparan, ya, tidak ada yang ditutupi, semua alat bukti dibuka dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tidak ada yang di-skip, semuanya memang disaksikan langsung oleh masyarakat melalui persidangan yang terbuka itu, maka tentunya seluruh insinuasi, seluruh alibi, seluruh alasan dalam permohonan-permohonan itu telah terkonfirmasi melalui alat bukti, melalui saksi, melalui ahli, maupun keterangan yang diberikan oleh pemberi keterangan. Kebetulan pemberi keterangan di sini ada dua pihak, yaitu pemerintah sendiri yang mengutus 4 orang menteri, terdiri dari 2 Menko dan 2 Kementerian Teknis, dan tentunya Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Kami sebagai pihak terkait atau sebagai pihak dari Presiden terpilih Pak Prabowo Gibran sebagai kuasa hukum yang setiap saat bersidang di Mahkamah Konstitusi juga diberikan kesempatan yang sama untuk bagaimana tentunya meng-counterplay seluruh alat bukti, seluruh saksi, keterangan dan seterusnya dalam persidangan yang tentunya juga dilakukan secara terbuka untuk umum. Dengan demikian kami meyakini sungguh bahwa nantinya pada tanggal 22 April besok insya Allah putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai satu solusi konstitusional, sebagai produk yang definitif yang tentunya kami harapkan sungguh untuk seluruh pihak dapat menerima sebagai satu fakta hukum, sebagai satu fakta politik, sebagai sebuah fakta yuridis tentunya, sebagai alat penyelesaian masalah. Jadi hakikatnya pengadilan ini kan dibentuk di seluruh dunia ini menjadi suatu azas universal. Pengadilan atau lembaga peradilan itu dibentuk untuk bagaimana mengakomodasi perdebatan jalanan menjadi perdebatan yang beradab. Sehingga dengan demikian apapun yang diputuskan oleh pengadilan tentunya kita hormati dan hargai sebagai satu bentuk penyelesaian dengan cara yang beradab, dengan cara yang baik, tentunya untuk diterima dan sekaligus untuk mengakhiri seluruh dispute yang terjadi di kalangan kita sendiri. Yang keempat, saya ingin katakan bahwa agenda ketatanegaraan ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, ya. Sehingga dengan demikian dalam undang-undang itu sendiri telah membatasi, telah mengatur sedemikian rupa limitasi-limitasi yang diatur agar barangkali dalam berproses itu, dalam bersengketa itu ada akhirnya. Karena kenapa yang saya katakan, berkali-kali saya katakan dalam berbagai forum, bahwa kita itu menganut prinsip litis finari oportet, bahwa setiap perkara, setiap perselisihan ada akhirnya. Dengan demikian, ya, dalam beberapa bulan ini banyak energi yang terkuras, ya, perdebatan-perdebatan baik politik, akademik,
maupun perdebatan-perdebatan yang menguras emosional dan seterusnya, kami himbau agar nantinya dengan putusan MK ini dapat mengakhiri semuanya. Karena kita sudah percaya bahwa MK telah melaksanakan tugas dengan cara yang prudent, dengan cara yang kredibel, maka apapun hasilnya, apapun produk putusannya, kita harus terima dengan cara yang lapang dada, dan kita harus menganggap bahwa itu adalah satu penyelesaian yang tentunya sangat bermartabat. Dengan demikian, kita akan melangkah kepada agenda-agenda ketatanegaraan selanjutnya, bahwa nantinya pada tanggal 20 Oktober 2024 itu salah satu agenda yang sangat krusial bagi bangsa ini adalah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang tentunya secara definitif yang telah diuji melalui seluruh tahapan dan proses dan rangkaian yang cukup panjang. Misalnya Pak Prabowo ketika dinyatakan sebagai presiden terpilih oleh KPU masih ada kesempatan oleh pihak-pihak yang keberatan untuk men-challenge ke pengadilan. Pengadilan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan dalam waktu 14 hari. Dan sebagaimana yang kita ketahui, semua telah selesai. Besok insya Allah Mahkamah akan mendeklarkan putusannya secara konstitutif agar barangkali semua ini menjadi clear dan selesai. Dengan demikian, saya sekali lagi mengatakan bahwa seluruh rangkaian ini telah selesai. Seluruh alat bukti yang telah didemonstrasikan, ya, diungkapkan secara terbuka dalam persidangan itu semuanya sudah clear. Ya, kemarin juga ada kelompok amicus curiae, ya. Kami juga berkali-kali telah menyampaikan gagasan dan pikiran itu. Kelompok-kelompok amici, kelompok-kelompok amicus curiae, ya, mencoba untuk memasukkan pendapat dan opini secara berbeda, telah juga barangkali telah diakomodasi oleh Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari plus minusnya daripada amicus curiae itu sendiri, kami secara pribadi memandang bahwa praktek ini memang sesuatu yang tidak lazim dalam praktek perselisihan hasil pilpres. Karena kenapa? Memang sama sekali dalam 4 kali pilpres itu sendiri, kita tidak pernah mempraktekkan persoalan praktek amicus curiae itu. Karena alat ukurnya belum ada. Belum ada juga norma yang secara definitif mengatur seperti itu. Bahwa pranata amicus curiae itu bentuknya seperti apa, kriteria seperti apa, pihak mana saja yang boleh diizinkan oleh pengadilan bertindak sebagai amici atau sebagai amicus curiae, itu sama sekali tidak ada. Tapi biarlah ini menjadi sebuah tradisi, sebuah praktek yang secara alamiah mencari bentuknya seperti apa. Tapi kami harapkan ke depan barangkali pembentuk undang-undang atau setidak-tidaknya bisa diadopsi dalam peraturan Mahkamah Konstitusi agar ada kriterium-kriterium yang ditetapkan secara objektif. Siapa saja yang kira-kira bisa berafiliasi sebagai amicus curiae, siapa yang tidak boleh. Apakah kelompok kepentingan itu bisa dinyatakan sebagai amicus curiae? Kami juga sudah menyampaikan bantahannya bahwa Ibu Megawati memang tidak dalam kapasitas atau berkualifikasi sebagai pihak yang tentunya mempunyai kualifikasi untuk dinyatakan sebagai amicus curiae. Karena Ibu Megawati secara terang-terangan sebagai pihak yang punya kepentingan atau berafiliasi dengan partai politik, sehingga konflik of interest itu sangat tidak bisa terhindarkan tentunya. Tapi terlepas daripada semua itu, kami sangat menghargai kapasitas kenegarawanan dari Ibu Megawati yang tentunya mungkin punya atensi khusus terhadap persoalan kebangsaan ini. Kami hargai itu. Tapi sepenuhnya kami kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada kebijaksanaan hakim untuk menilai segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan maupun yang terungkap di luar persidangan. Seperti yang kita ketahui, amicus curiae ini kan terjadi di luar persidangan. Persidangan telah ditutup, telah di-close, sehingga dengan demikian semua hal yang terjadi di luar itu kami pandang sebagai sesuatu yang tidak berharga secara hukum. Tapi barangkali sebagai informaturis silahkan saja hakim jadikan sebagai rujukan atau sebagai pertimbangan. Kami sepenuhnya kembalikan kepada Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu yang dapat kami ketengahkan pada kesempatan ini. Mengenai apakah Pak Prabowo hadir besok, ya. Memang itu sepenuhnya ada pada ketua tim nantinya, Profesor Yusril Iza Mahendra. Apakah nanti ada koordinasi terkait dengan soal itu ataukah seperti apa? Tapi kalau tradisinya kemarin, bukan tradisi ya, kebiasaan kemarin waktu persidangan dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 5 itu memang karena ada kesibukan sehingga Pak Prabowo tidak sempat menghadiri persidangan-persidangan, sehingga semua itu diwakili oleh kuasa hukum dan tim. Jadi untuk mengenai agenda besoknya ini barangkali nanti kami akan informasikan kemudian, dan itu nanti domainnya ketua tim hukum, ya, Pak Yusril, untuk nanti berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Apakah dipandang perlu untuk harus hadir dalam agenda pembacaan putusan ataukah tidak? Yang jelasnya bukan satu kewajiban sebenarnya, ya, karena memang bersengketa di MK itu pada hakikatnya telah dimandatkan atau diwakili oleh tim kuasa hukum. Jadi bukan satu kewajiban hukum untuk harus prinsipal, ya, atau pihak prinsipal itu hadir secara langsung. Mungkin demikian. Pak Sudi, silakan Pak Sudi. Iya, saya kira agenda persidangan terkait masalah putusan itu, ya, saya kira sudah dikonfirmasi kepada masing-masing pihak. Besok akan ada pembacaan putusan
bahwa kemudian belum ada penyampaian ke publik, ya saya kira kan bukan sesuatu hal ya, suatu keharusan. Tapi paling tidak mereka udah tahu bahwa besok akan ada pembacaan putusan dan saya kira mereka akan hadir. Oke, lain-lain. Saya tambahkan lagi ya. Jadi oke. surat resmi itu dari Mahkamah Konstitusi, Ada. dari kepaniteraan itu kan sudah diterima oleh semua pihak. Itu tanggal 19 April. Jadi semua pihak itu serentak dapat, mulai dari para pemohon 01, 02, Terkait. 03, kemudian pihak terkait kami sendiri, kemudian pemberi keterangan dan termohon KPU. Itu resmi dapat itu tanggal 19 April ya. Suratnya sudah ada semua. Jadi sebenarnya seperti disampaikan Pak Sudi tadi itu pasti wajib hadir karena sebagai pihak yang resmi di Mahkamah Konstitusi. Ini demikian. Oke, lain. Besok itu sesuai dengan permintaan dari Mahkamah Konstitusi, kami telah menerima relas panggilan secara resmi per tanggal 19 April kemarin ya, sehingga semua pihak itu diwajibkan untuk menghadiri agenda untuk pembacaan putusan baik dalam perkara dengan register 01 maupun perkara dengan register 02. Agenda persidangan besok itu dimulai tepat pada pukul 9.00 sesuai dengan permintaan dan undangan atau panggilan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga kami tim kuasa hukum secara lengkap ya di bawah pimpinan Profesor Yusril Iza Mahendra besok pagi kami sekitar pukul 7.00 itu sudah berada di gedung Mahkamah Konstitusi dengan agenda tunggal yaitu mendengarkan putusan atau pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi karena besok ini sangat dibaca secara lengkap ya, dalam artian dua perkara sekaligus. Jadi mungkin sangat padat ya, karena pasti putusan MK itu ribuan lembar, ribuan halaman, sehingga pasti persidangan itu sampai dengan sore hari. Mudah-mudahan saja besok agenda ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib, kemudian berkat supporting dari semua pihak, dari semua elemen, aparat keamanan, TNI Polri, tentunya kami harapkan sungguh bahwa agenda besok ini menjadi berjalan sebagaimana mestinya, agar yang saya katakan tadi, bahwa adanya kepastian terhadap persoalan perselisihan ini bisa diselesaikan dengan cara yang baik, adanya solusi konstitusional tentunya, agar persoalan agenda-agenda ketatanegaraan selanjutnya itu dapat berjalan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seperti yang saya tegaskan tadi dalam press conference tadi, bahwa putusan ini diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Karena kenapa? Poinnya adalah waktu yang diberikan ya, alat-alat hukum yang telah dipergunakan oleh semua pihak, baik mengajukan ahli, mengajukan saksi, mengajukan alat bukti, ya kan, meminta kepada pihak mahkamah untuk menghadirkan pihak-pihak lain seperti misalkan menteri dan seterusnya, semua telah dipenuhi. Sehingga dengan demikian kami berharap bahwa tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa bahwa kami belum mengajukan ini dan itu ya. Sehingga dengan demikian putusan MK besok ini telah mencakup semua hal secara holistik, bahwa putusan itu telah berangkat dari alat-alat bukti yang sah, alat-alat bukti yang prudent tentunya, yang dihadirkan oleh semua pihak. Karena MK itu dalam memutus perkara itu kan harus berdasar pada dua hal. Yang pertama berdasar kepada Undang-Undang Dasar 45 atau Konstitusi, dan yang kedua berangkat dari alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi hakim itu harus diyakinkan dengan alat bukti. Hakim tidak boleh memutus dengan contoh, tidak boleh memutus dengan opini, tidak boleh memutus dengan hipotesa. Hakim itu harus memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang tentunya secara resmi itu terungkap dalam persidangan. Tidak boleh alat bukti itu muncul dari luar jendela, atau alat bukti itu muncul dari satu tempat lain yang tidak pernah diverifikasi oleh mahkamah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa persidangan itu terakhir pada tanggal 5 April. Persidangan itu semua alat bukti telah disahkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga dengan demikian kami tidak pernah memandang bahwa mahkamah akan memutus sesuatu berdasarkan referensi lain atau berdasarkan informasi ya, ataupun ad informandum yang di luar daripada persidangan MK. Kalaupun ada kelompok-kelompok tertentu, apakah kelompok amici yang mencoba untuk menyampaikan pendapatnya, hemat kami, idealnya itu disampaikan di depan persidangan sebelum tanggal 5 itu, pada saat itu persidangan close, persidangan tutup. Supaya apa? Dalam suratnya itu jelas ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, pemeriksa persidangan perkara ini, kami kelompok masyarakat ini sebagai friend of the court ya, sebagai sahabat peradilan, sebagai amici atau amicus curiae ya, berkepentingan terhadap isu ini, memasukkan diri sebagai pihak dalam hal untuk menyampaikan opini dan pendapat bla bla bla. Sehingga dengan demikian pendapat seperti itu akan diverifikasi oleh mahkamah dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Tapi yang terjadi adalah
kelompok Amici yang memasukkan pendapat atau opini di luar daripada agenda persidangan, sehingga hemat kami itu sesuatu yang sebenarnya tidak mempunyai efek determinan terhadap jalannya persidangan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa dengan penuh rasa hormat kami serahkan kepada mahkamah, karena mahkamah lah sebagai user daripada seluruh informasi apapun yang disampaikan oleh para pihak, termasuk kelompok Amici atau kelompok friend of the court itu. Mahkamah nantinya akan melihat secara bijaksana apakah memang informasi itu sesuatu yang mempunyai nilai berharga, mempunyai nilai hukum, ataukah seperti apa. Itu kita kembalikan kepada mahkamah, karena kami sangat meyakini bahwa hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi, terutama 8 orang hakim konstitusi yang menangani sengketa Pilpres ini, adalah orang-orang yang sangat independen, yang mengedepankan prinsip independency of judiciary, yang tentunya sangat imparsial, mengadili perkara ini secara objektif, dengan tingkat kenegarawanan yang sangat tinggi. Sehingga kami tidak ada sedikit pun keraguan untuk itu. Mereka sangat prudent untuk memutus perkara ini secara adil dan bijaksana. Demikian. Ya, Pak Kecil. waktu kemarin pikiran untuk turun ke lapangan itu kan ini datang dari kawan-kawan dari seluruh Indonesia meminta dukungan, bukan apa-apa, hanya memberi dukungan penuh terhadap persidangan ini. Namun demikian, Pak Prabowo memikirkan dan memutuskan bukan peradilan di jalanan, tapi di dalam ruang persidangan. Karena itu konsisten sikapnya tahun 2019 juga 2024 tidak perlu turun ke jalanan, karena kita percayakan kepada persidangan di Mahkamah Konstitusi dan kita sudah siapkan para advokat yang bisa mewakili kepentingan kita. Nah, karena itu sampai tadi malam, sampai pagi ini saya diskusi dengan teman-teman, semua patuh, tidak ada yang akan turun ke lapangan. Namun demikian kami besok lengkap tim TKN dengan para lawyer dan advokat ini standby di sana semua. Saya selalu mendampingi dan mereka nanti para advokat ke dalam, saya di luar, kami di luar. Meski diberi kesempatan untuk duduk mendengarkan, supaya fair, kami di luar. Karena kami juga di Komisi 3, supaya tidak dianggap intervensi. Tapi karena ini tanggung jawab, maka kami cukup menjaga, memberi support kepada 45 advokat kami ini. Dan kami yakin besok pendukung ini tidak ada yang turun ke jalanan. Kami semua patuh pada arahan, dan memang ini untuk kepentingan kita semua. Kita tonton saja di televisi, karena ini live, semua bisa menyaksikan, dan saya kira besok baik-baik saja. Bang, Dari TKN tetap nggak bisa saujon, kami nggak bisa membaca di balik itu. Kami ikuti saja, kita ikuti saja apa yang akan diputuskan MK. Tentu kami tidak ingin berspekulasi tentang itu, tapi kami meyakini bahwa koridor Mahkamah Konstitusi clear dalam undang-undang. Dan karena itu kita semua sepakat pada apa yang sudah diatur dalam undang-undang, karena itulah aturan main kita. Saya ingin menggambarkan secara sederhana. Ini kan sengketa yang dilaporkan itu adalah sengketa PHPU. Ya, perhitungan hasil pemilu. Jadi after, pasca setelah pemilu. Yang dihitung tentu berapa suaramu sehingga kau menang, berapa suaramu sehingga kau kalah. Aku kalah ini karena suaraku diambil di sana, maka aku membuktikan itu. Jadi di situ substansi pada sengketa MK ini, dan kami yakini semuanya berada pada koridor itu. Di luar itu tentu kami tidak bisa memberi komentar apapun, karena itu juga kajian dari teman-teman. Saya tambahkan yang Prof Denny ya. Ya, memang Prof Denny kan ada kecenderungan seperti apalagi namanya seperti suka memprediksi ya. Jadi Prof Denny kan bukan kali ini saja menyampaikan analisis yang sifatnya predictable gitu ya. Beliau kan sudah sering juga dalam perkara-perkara yang kontroversial suka menyampaikan prediksi-prediksi. Tapi kita hargai bahwa itu adalah produk analisis yang tentunya saja bisa berbeda dengan kita. Kalau Prof Denny misalkan mencoba untuk meramalkan ada 4 varian setidak-tidaknya dalam putusan itu sendiri. Yang pertama, varian pertama menolak secara keseluruhan dengan catatan perbaikan. Yang kedua misalnya menerima sebagian ya, menerima diskualifikasi dan seterusnya. Kami hargai sebagai suatu pendapat akademik gitu ya. Tapi izinkan kami juga punya pendapat terbalik. Kalau kami juga secara akademik sebenarnya sesuai dengan hukum acara, cuman hanya ada tiga tipologi putusan. Dan itu di luar seperti yang disampaikan oleh Prof Denny itu. 3 tipologi putusan. Yang pertama, permohonan itu tidak diterima. Yang kedua, permohonan dikabulkan. Dan yang ketiga, permohonan ditolak. Nah itu tipenya seperti itu aja ya. MK dapat menambah amar lain selain daripada itu, tapi tetap dalam kerangka itu sebenarnya. Nah jadi yang disampaikan Prof ini kan terlalu ekstrim gitu ya. Dan itu adalah satu prediksi gitu ya. Mencoba untuk menalar apa yang akan terjadi, tapi kami kira tidak seperti itu. Ya saya anggap
kali ini Prof Denny juga sangat keliru dalam mendudukan aspek analisis berkaitan dengan sejauh mana nanti skenario ataupun apalagi namanya kemungkinan mahkamah nanti akan melahirkan putusan terkait dengan perkara ini. Kami tetap berkeyakinan mahkamah akan strict law, memutus sesuai dengan format hukum acara yang ada, tidak keluar dari kerangka tiga tipologi putusan itu, dan tentunya mahkamah juga akan konsisten bahwa kewenangan dia itu sebatas itu, ya, tidak akan keluar jauh di luar daripada hukum acara ataupun konsep kekuasaan peradilan, ya, kekuasaan kehakiman, ya, terutama kewenangan mahkamah untuk menyelesaikan perselisihan hasil yang disampaikan Bang Hinca tadi. Mungkin demikian ya. Oke ya.